Qauluhu wa Zaidun wa Amrun al-akhiri kana al-ansabu bima qablahu ayaqula adfan ala ma taqaddama wa yata'allaqani bi Zaidin masalan. Jadi kata-kata beliau wa Zaidun wa Amrun itu yang lebih layak, yang lebih pas, yang lebih sesuai dengan keterangan yang sebelumnya ialah mestinya beliau Imam Fudhali mengatakan wa yata'allaqani bi Zaidin masalan. Wa yata'allaqani diatofkan kepada fi'il yang sebelumnya. Qauluhu ay sauta in ma fassarahu li alla yutawahhama annahu aidun li sahibi sauti. Beliau mengatakan ay sauta. Kenapa ditafsirkan dengan kata-kata ay sauta? Itu untuk menghindari dugaan, menghindari salah sangka, salah paham bahwa ya. Ahu itu adalah kembali kepada sahibus sauti, orang yang punya suara. Melihat orang yang punya suara itu wajar, tetapi di sini adalah Allah melihat suaranya, padahal ya, melihat suaranya. Qauluhu kemana ya? Fa in qulta sama usauti zahirun wa amma sama udzati Zaidin wa dzati al-haidhi ghairu zahirin. Fa ghairu zahirin misalnya. Wa kadzalika ta'alluqul basari bil aswati lianna al-aswata tusma'u faqad. Apabila ada suatu pertanyaan, apabila Anda bertanya begini atau mengkritisi, mendengar suara itu wajar, zahirun itu wajar, tetapi mendengar yang punya suara, mendengar fisiknya Zaid, bukan suara Zaid, tapi mendengar adatnya Zaid, mendengar adatnya pagar, itu tidak wajar. Dan juga ta'alluqnya basor atau pekerjaan basor melihat suara, bukan mendengar suara, melihat suara. Itu juga tidak wajar, sebab suara-suara itu hanya didengar, bukan dilihat. Qulna, maka kritik itu, pertanyaan seperti itu, keiskalan seperti itu, kejanggalan itu kita jawab begini. Qulna, yajibu alaina al-imanu bi annahuma muta'alliqani bi kulli mawjudin. Bahwa jawabannya akan saya jawab begini, bahwa kita wajib mengimani bahwa sama basor itu bertakluk atau yang dikerjakan oleh sama basor itu adalah semua yang mewujud. Baik itu suara atau benda. Wa ma kaifatu ta'alluqi fa hiya majhulatun lana. Adapun bagaimana cara bertakluknya, pendengaran Allah bertakluk kepada mendengar benda. Kemudian pandangan Allah sifat melihat Allah, melihat suara. Itu bagaimana prakteknya? Gambarannya bagaimana? Itu tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui. Fa in qulta hadha su'alu in qul fa in qulta hadha su'alu yansha'u amma qad yutawahhamu min qiyasil ibi anna wa huwa al-mawla tabaraka wa ta'ala ala syahidi wa huwa al-haditsu wa illa fa kayfiyatu ta'alluqi ghairu dhahiratin ghairu ma'lumatin lana mutlaqun li'annahu la ya'lamuha illa Allah ta'ala. Jadi kata-kata fa'in qulta itu adalah suatu pertanyaan. Pertanyaan ini muncul, pertanyaan ini timbul dari suatu pemahaman yang kadang-kadang disalahpahami, yaitu apa itu? Menganalogikan atau menyamakan sesuatu yang tidak kita ketahui, yaitu Allah Ta'ala, disamakan dengan yang kita lihat, yang kita ketahui. Apa itu? Adalah sesuatu yang baru. Wa illa fa kayfiyatu ta'alluqi, kalau tidak bilang begitu, bahwa pertanyaan itu muncul dari kesalahpahaman,
bahwa yang goib dianalogikan dengan yang hadir, padahal qiyas itu syaratnya harus ada persamaan antara makis dan makis aleh. Ini salah paham, yang goib kok dikiaskan dengan yang hadir, yang syahid. Kalau tidak bilang begitu ya tidak benar. Sebab apa? Sebab prakteknya cara ta'alluqnya sama abasor itu tidak terang bagi kita. Tidak kita ketahui secara mutlak. Karena apa? Cara-cara bertakluknya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ghairu dhahirin. Kana al-aula ay yaqula fa ghairu dhahirin bil fa'ili ma marra. Kata-kata beliau ghairu dhahirin itu yang lebih baik adalah mestinya beliau mengatakan fa ghairu dhahirin, ada fa-nya. Karena itu adalah jawab amma kama ma yakum min syai'in wa fa litil biha wujuban ulifa. Mestinya harus ada pakai fa. Karena alasan yang diterangkan di atas itu. Wa kadzalika ta'alluqus sam'i wal basari. Wa qauluhu apa hiya majhulatun. Fallahu dulu ya. Di luarnya dulu. Fallahu ta'ala yasma'u dzat zaidin wa la na'rifu kaifa ta'alluq as-sam'i biha. Wa laysa al-muradu annahu yasma'u mashya dzat zaidin li'anna sama'a mashyihi dakhilun fi sama'il aswati. Fallahu ta'ala wallahu ta'ala yasma'u al-aswata kullaha. Bal al-muradu annahu yasma'u dzat zaidin wa jussatahu ziyadatan ala sama'i mashyihi masalan, lakin la na'rifu kaifiyat ta'alluqi sama'illah ta'ala binafsi dzati. Artinya jadi Allah mendengar zatnya Zaid, bukan suaranya Zaid. Suaranya sudah maklum. Allah mendengar Zaidnya, dan kita tidak tahu cara bekerjanya sama Allah mendengar adzatnya Zaid itu, adzatnya itu bagaimana itu kita tidak tahu. Allah mendengar adzatnya Zaid itu pengertiannya bukan bahwa Allah mendengar jalannya Zaid, kresek-kreseknya jalan kakinya Zaid, bukan begitu pengertiannya. Sebab mendengar jalannya Zaid itu masuk kategori mendengar suara, jadi suara kakinya itu. Sedangkan Allah Ta'ala mendengar semua suara. Bahkan yang dimaksud ialah bahwa Allah mendengar adzatnya Zaid, fisiknya Zaid, lebih dari atau di samping Allah mendengar kresek-kresek jalannya Zaid. Akan tetapi kita tidak tahu cara bagaimana bertakluknya pendengaran Allah dengan zat itu. Dengan zat itu kita tidak tahu. Qauluhu kadzalika ta'alluqul basar alaihi ay mithlu ma dzikra fi adami dzuhurin. Kata-kata beliau kadzalika ta'alluqul basar itu artinya apa? Ialah sama dengan yang disebutkan di atas, sama-sama tidak kita ketahui, tidak terang bagi kita. Qauluhu li'anna al-aswata illatun liqaulihi wa kadzalika ila akhirih. Wa qauluhu faqad ay la tubisaru. Kata-kata li'anna al-aswat itu adalah alasan daripada kata-kata beliau wa kadzalika. Kata-kata beliau faqad ay la tubisaru saja, kemudian tidak dilihat, tidak, bahkan juga dilihat dan didengar. Qauluhu amma wa amma kaifiyatuhu ila akhirih ay sifatuhu, artinya caranya, satu caranya, prakteknya bagaimana ta'alluqnya. Fallahu ta'ala ila akhirih mufarra'un al jawabi kana al aula ay yaqula aidan wa bisuru sawta sahibis sauti wa la na'rifu kaifiyat ta'alluqi liyatim at-tafri'u. Kata-kata beliau Allah Ta'ala dan seterusnya itu dikembangkan daripada jawaban di atas. Mestinya yang lebih baik beliau Imam Fudhali juga mengatakan yubisuru sawta sahibis sauti. Sawta sahibis sauti.
Walan arifu kaifiyat ta'alluq, harus begitu. Agar apa? Agar lihatnya tafri'u, agar pencabangan itu menjadi lengkap. Walaisal muradu dafa bidzalika ma qad yutawahamu min qaulil qail Allah yasma'u dzata zaidin annahu ala hasbi mudhafin wa taqdiru yasma'u masya dzati zaidin. Kata-kata beliau walaisal muradu dan seterusnya itu adalah beliau buat kata-kata itu untuk menepis dugaan kesalahpahaman dari ucapan seorang yang mengucapkan begini, Allah itu mendengar adzatnya Zaid, itu ada mudhof yang dibuang di situ. Asalnya begini, Allah mendengar bunyi jalannya Zaid, bukan begitu. Wa qaulu ta'ala li'anna sama'a masyihi illatun laqawli wa laysal muradu. Kata-kata beliau li'anna sama'a masyihi dan seterusnya itu adalah sebagai alasan daripada kata-kata beliau walaisal muradu. Wallahu yasma'u fi qawlihi wa sabitun lahu ta'ala. Kata-kata wallahu ta'ala yasma'u itu berkualitas sama dengan kata-kata wa sabitun lahu ta'ala. Sifat sama basor adalah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Qawluhu balil muradu ayil maula wa ta'ala annahu ayil maula tabaraka wa hadha darabun intiqaliyun an qawlihi wa laysal muradu ila akhirih. Kata-kata balil muradu annahu itu adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Bal di sini adalah bar idharab intiqali, bukan idharab intiqali ibtali, bukan membatalkan yang sebelumnya, tetapi berpindah pembahasan dari kata-kata beliau walaisal muradu. Qauluhu wa jussatahu adhu tafsirin. Zat dengan jussah itu sama atau tafsir. Qaulu masalan ay au kalamahu, atau artinya dan omongan Zaid. Lakin la na'rifu istidrakun ala qawli balil muradu annahu al-muhimi anna na'rifu kaifat dzalika. Kata-kata beliau lakin la na'rifu dan seterusnya itu adalah menyusul adalah mengejar kesalahpahaman dari kata-kata beliau balil muradu annahu dan seterusnya itu yang memberi kesan bahwa kita tahu cara praktik Allah mendengar adzatnya Zaid itu.